Setelah perjalanan panjang menyusuri pedalaman Mahakam Hulu, melewati Riam, kampung-kampung Dayak, dan berbagai cerita yang tersimpan di sepanjang alirannya, akhirnya kami melihat Sungai Mahakam dari perspektif yang berbeda. Meninggalkan jalur sungai sejenak, kami terbang bersama Smart Air dari Datah Dawai menuju ke Melak. Dari atas pesawat perintis ini, kami melihat betapa luasnya alam Kalimantan, hutan yang membentang tanpa batas, sungai yang membelah daratan, dan jalur kehidupan yang selama ini membawa kami menemukan begitu banyak cerita. Tapi ternyata perjalanan ini belum usai, karena setelah menikmati Mahakam dari udara, kami memilih untuk kembali menyusuri aliran sungainya, kembali merasakan perjalanan yang sejak awal menjadi alasan kenapa kami datang ke sini. Dari Melak menuju ke Samarinda, kami memutuskan melanjutkan perjalanan menggunakan jalur sungai lagi, dan akhirnya kami kembali ke dalam pelukan Mahakam. Sungai yang beberapa hari terakhir bukan hanya menjadi jalur perjalanan, tapi juga menjadi saksi dari setiap cerita yang kami temukan. Sore itu, Mahakam menyambut kami dengan cara yang luar biasa. Senja perlahan turun, cahaya keemasan memantul di permukaan air, dan suasana damai menyelimuti perjalanan kami. Di tengah perjalanan ini saya mulai sadar bahwa ketika sebuah perjalanan bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, tapi tentang bagaimana sebuah tempat mampu meninggalkan cerita di dalam diri kita. Dan di perjalanan kali ini, Mahakam masih menyimpan satu cerita terakhir untuk kami. Oke teman-teman, selamat sore. Sekarang aku ada di Pelabuhan Melak dan rencananya kita akan turun ke Samarinda dulu dengan kapal Cahaya Dinah ini. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pulang dulu ke Samarinda atau turun dulu ke Samarinda. Nanti di sana kita lihat perkembangannya seperti apa ya teman-teman. Soalnya tadi sempat nanya-nanya travel dari sini ke Melak itu harganya lumayan, dari sini ke Muara Tewe harganya lumayan mahal, sekitar 750.000 per orang. Terus itu sih, cuma the one and only. Coba aku nanya beberapa travel juga nggak ada, harus ke Balikpapan atau ke Samarinda dulu. Dan akhirnya kita memutuskan kayak gini, dengan harga tiket 180.000 kita akan berangkat nanti sekitar jam 6 sore dan sampai di Samarinda tuh besok pagi sekitar jam 9 sampai jam 10. Dan ya, buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai. Let's go. Tadi sempat ada insiden. Saya kira powerbank saya hilang di sana, ternyata diselamatin sama bapak yang tadi nunggu sama-sama juga. Karena tadi kita keluar makan dulu kan, ke musola, terus lama di musola tadi. Ya sudah, kita lanjut, ternyata masih rezeki teman-teman. Powerbank saya masih ada. Oke, kita lanjut. Sekarang sekitar jam 4. Manasnya masih nyentrong banget ini. Ini suasana kapal mau berangkat teman-teman. Oh ada, sip, terima kasih bang. Diselamatin sama abangnya ternyata. Kita cek. Nah kita akan berangkat dengan KM taksi Mahakam Cahaya Dinah dari Samarinda ke Melak atau Melak Samarinda, rutenya PP teman-teman. Tadi kita udah pesen tiket, dapat di atas nomor 70 dan 71 kalau nggak salah. Ini banyak yang berangkat juga kayaknya malam ini. Untuk kita tadi udah booking tiket. Yang di bawah ini ternyata nggak pakai tiket teman-teman. Jadi dia datang terus bayar gitu aja. Kalau kita mau di atas itu harus booking dulu, nanti nomornya aku sertain ya di videonya. Ini kalau ada kapal masuk kan, kapal berangkat, biasanya ramai juga di sini. Ya kita naruh barang dulu ke atas, terus kita keluar-keluar lagi. Suasana di dek. Tadi pesan atas sama Sutiknya, sama Wildani berdua. Nomor 7071 kalau nggak salah. Sutiknya Wildani. 7071 atau 7172 gitu. Sama Wildani namanya berdua. Coba lihat fotonya belum. 7172.
7172 kan? Ya. Terima kasih. Kita udah tukar tiket, harganya 180.000. Jadi udah pesen, terus tukernya di sini. Kita cek tempat tidur kita. Isi. Ya, silakan Om. 7172. Tengah. Oke teman-teman, ini suasana di dalam kapalnya, kapal Cahya Dina. Ya nggak beda jauh dengan kapal yang mari kita naiki ya, yang menuju ke Long Bagun. Walaupun hanya sampai ke Data Bilang, mirip-mirip. Kalau ini tangganya hanya ada di sini. Oh, di sini ada juga tangga. Mirip sih sebenarnya. Oke teman-teman, ini aku ada di bagian belakang kapal seperti ini. Dan di sini tuh menyala banget panasnya. Ini tangganya seperti ini, tangga yang bagian belakang. Bisa langsung ke dapur. Kalau ke dapur sendal udah dilepas. Biasa di sini ada musola. Ada bagian belakang kapal. Sama sih. Yuk kita turun dulu yuk. Oke. Nasi ada udang. Oke teman-teman, panas banget di sini. Kita turun dulu yuk. Kita turun dulu. Di bagian depan juga ada ya, sama dengan yang kemarin. Di sini ada tempat buat nongkrong-nongkrong, buat santai. Kita turun ke bawah dulu ya, panas banget. Ini suasana di bagian belakang, dari bagian bawah. Langsung basah kuyup. Ada yang, asik banget mandi ya. Di atasnya ada perahu ces, di atas kapalnya, di bawah. Kita lihat dari atas ya. Tadi belum foto dari atas. Di dalam panas banget soalnya. Kita kesini dulu. Kita foto dulu kapalnya. Ini kapal kita teman-teman. Oke teman-teman, di belakang itu kapal Cahya Dina. Nanti kita akan naik kapal ini menuju ke Samarinda. Dan tadi kita udah rotasi di dalam. Konsepnya sama. Bagian-bagian denah tempat tidur, terus bagasi yang taruh di bawah tempat tidur, terus bagian depan dan belakangnya itu mirip-mirip dengan kapal yang mari kita naiki dari Samarinda menuju ke Data Bilang teman-teman. Dan ya, kita masih nunggu jadwal keberangkatan. Tadi kita sudah isi daftar manifest di pelabuhan. Amit-amit kalau ada apa-apa, nama kita tercantum di situ teman-teman. Oke, kita turun yuk. Ini asli pelabuhannya tinggi banget. Dan ini gue lihat ada bocah-bocah pada mandi, enak banget ya di sini ya. Nah, ini ada loncat-loncat. Loncat. Lacis. Aduh, tempat bermain mereka banyak banget ya. Dan kalau lagi ada kapal kayak gini, biasa ada ini ya, warung-warung kayak gini. Sama kayak di pelabuhan-pelabuhan. Jadi pelabuhan jadi hidup. Panas minta ampun. Nah, di bagian belakang ini dapur teman-teman. Nanti kita main ke dapur lah ya. Kita jajan-jajan. Bagian belakang itu dapur yang bisa akses tadi dari atas. Ada kamar mesin. Ini tertutup nih pintunya di sini.
masih banyak penumpang yang pada mau masuk. Sekarang jam 16.56. Oke teman-teman, kita sudah ada di bagian depan tempat cangkruk, tempat paling BW. Tapi di sini nggak enak buat duduk. Yang di belakang juga tadi space-nya kecil, nggak kayak kemarin. Dan yang di bawah harganya 150.000. Nah, 150. Terus kenapa mereka tuh memang sengaja milih di bawah karena lebih berangin gitu. Kalau di atas kan pengap gitu. Tadi aku nanya beberapa katanya, kalau saya kalau naik selalu di bawah mas katanya, lebih enak adem gitu. Cuma ya nggak ada tilamnya, nggak ada kasurnya. Kalau harga motor 150.000 per motor dihitungnya. Jadi nurunin dari pelabuhan ke perahu 50, naikinnya 50, jadi totalnya 250. Kita lagi nunggu jam berangkat. Oke teman-teman, jam 17.47 kapal kita berangkat dari Melak. Dan sunsetnya tuh di sana, kita mau belakangin sunset berarti. Tadi itu ada ritual khusus untuk diinin lunas kapalnya, apa dicuci tadi pakai air mahakam. Mudah-mudahan selamat kita. Sampai sini tuh dini hari ya, jadi nggak bisa lihat bagaimana pelabuhan Melaknya. Nah sekarang udah kelihatan nih. Ini speed yang dari bawah nih kayaknya nih.
Oke teman-teman, selamat sore. Sekarang kita sudah ada di dalam kapal apa nih? Cahaya Dina. Ya. Hah? Kapal Cahaya Dina kalau nggak salah. Dan kita tadi berangkat jam berapa? Sekitar 15 menit lalu teman-teman. Tadi sempat lihat sunset pas berangkat di belakang kapal. Nah, sekarang kita tinggal menikmati suasana senja atau sore di depan seperti ini. Dan ini tempat paling PW sih kalau kalian naik kapal-kapal di Mahakam atau taksi Mahakam ini. Tempat paling PW itu di depan seperti ini. Saya menikmati suasana, ya kan, asik banget. Oke, kita nyantai-nyantai dulu di sini pagi. Terus nanti kita lihat dapurnya ya. Kita pesan makan malam di sana. Let's go. Ini kapalnya mulai melambat kalau ada CES lewat atau perahu masyarakat lewat. Itu mirip dengan perahu sandek yang di Sulawesi nggak sih? Ini CES ini loh. Ini suasana sore di atas kapal Cahaya Dina, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sunsetnya ternyata di sana jadi kayak sungainya tuh melingkar ini kayaknya ya, apa meliuk-liuk gitu ya. Tadi di belakang kita, sekarang ada di depan samping kanan. Tadi pas mau landing di naik Smart Air juga gitu ya, lihat sungainya dari atas meliuk-liuk banget itu, bagus. Dan ini walaupun tadi malam itu hujan semalaman di hulu, tapi nggak ngaruh airnya sampai sini ya, malah makin surut kayaknya nih. Ada CES tuh. Lanangi jaga Wih, jalanannya amblas guys. Jalanan cor-corannya amblas. Nah itu tuh. Tadi Damri lihat, oh ada jalan sananya lagi dibangun kayaknya tuh. Kayaknya bekas jalan tapi ambles, dia bangun lagi di sebelahnya. Kena abrasi Sungai Mahakam. Ya, abrasi juga ternyata Sungai Mahakam ya. Ada yang pakai perahu CES. Ini nelayan teman-teman, lagi cari ikan. Nah, kita sudah lihat rembulan di atas sama semburat-semburat senja di sini. Aduh, indah sekali ya. Romantis gitu guys, romantis. Itu kalau ada kapal-kapal wisata yang rute jauh gini kan asik juga yang dicobain ya. Jadi nyantai di depan pagi gitu. Dulu tuh pengen ikut LOB yang ada di Raja Ampat, tapi harganya gila sih. Satu paket itu 30 juta zaman dulu ya, sekarang mungkin lebih mahal lagi. Ya aku pernah ikut ini LOB yang dari Labuan Bajo sampai ke Lombok. Itu 4 hari 4 malam. Mampir-mampir ke beberapa pulau gitu, asik sih. Ada videonya tuh kalau nggak salah sudah aku edit. Ini tuh tadi kami mau naik Damri. Ada beberapa alternatif tadi teman-teman. Ada travel, ada Damri, ada kapal ini juga. Atau itu kapal speedboat besok pagi. Kalau Damri itu harganya tadi 200.000 dari Merak ke Samarinda. Itu sehari ada 2 kali pemberangkatan. Ada pagi, ada malam. Tapi dipikir-pikir kok capek gitu ya. Kalau naik ini kan kita bisa istirahat tuh. Untuk besok melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi lain.
Jadi kita naik kapal ini lagi, terus sampai ke Samarinda. Ih, ada kapalnya Mas Wira guys, Wira Timur. Diam-diam nanam saham. Iya, Mas Wira ini. Kalimantan ini emang kaya dan bukan ada belum bukan Ih, syahdu banget suasananya. Langitnya cakep banget ya teman-teman. Aduh Tuhan. Aduh, kalau kayak gini tuh pengen nangis. Kebayang gak sih? Menikmati suasana sore, senja, lihat langit kayak gini, suasana damai, tenang. Aduh, kayak bumi tuh apa ya? Kayak gitulah. Kalian kalau merasain cobain sendiri deh. Datang ke sini ke Mahakam. Jadi kalau longboat kita kencengan mana? Chest itu, kencengan kita ya? Jadi longboat tadi pagi. Oke teman-teman, jam 18.35 kita sampai di daerah Muara Buyut. Oh, ada kameramen di sana. Udah speed yang berapa?
perjalanan kita malam ini dibarengi dengan cahaya rembulan, teman-teman. Ini suasana malam kalau di dek bawah, teman-teman. Juragannya makan soto. Ini nasi campur. Harganya 35.000. Nggak tahu ST-nya berapa. Oke teman-teman, ini kita menu makan malamnya. Ada nasi campur. Ini harganya tadi kita nanya si ibu 35.000. Makan ya. Ini suasana dapurnya teman-teman di bagian belakang. Bisa makan-makan, di belakang sana ada toilet, nanti kita lihat ya ada toiletnya. Ada soto, ada nasi campur juga. Ada makanan-makanan ringan juga. Oke teman-teman, jam 20.15 kapal sampai di Muara Palu. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 4:46. Kita sampai di daerah Sanggulan, Sebulu, Kutai Kartanegara. Nih kemarin kita lewat sini siang ya teman-teman. Ini kalau malam seperti ini nggak kelihatan ya. Ini kalau lewat perkampungan gini kapalnya jalan pelan. Ya mudah-mudahan nanti bisa sampai ke Samarindanya sebelum jam 10. Soalnya saya akan melanjutkan perjalanan naik bis itu jam 10 teman-teman nanti. Dan sudah beli tiketnya karena ngamanin bangku depan. Dan ya gambling sih, kalau nggak sampai ya berarti hangus gitu tiketnya. Tapi kalau ngetrip ini terus dapatnya bangku belakang, sebenarnya nggak masalah sih kalau emang dadakan gitu. Tapi kalau bangku depan akan lebih bagus dapat view-nya. Teman-teman juga dapat nonton sepanjang perjalanan ada apa aja, itu ketika di depan tuh lebih enak gitu ya. Jadi ya begitulah perjuangan untuk mendapatkan bangku depan. Dan ini saya duduk di bagian belakang kapal, di belakang musola. Secara layout hampir mirip-mirip, cuma yang kemarin tuh bagian belakang lebih luas, terus depannya juga agak sedikit lebih luas gitu. Tapi secara panjang tempat tidur yang ini lebih panjang teman-teman. Jadi kaki saya nggak gantung, kemarin tuh agak gantung dikit kaki saya. Oke, kita nunggu waktu subuh. Subuh tuh di sini tuh jam 5 lebih, jam 5 teman-teman. Kita nunggu subuh, terus nanti duduk lagi di sini menikmati sunrise. Oke, kita dapat sunset dan sunrise dalam perjalanan kali ini. Dan tadi malam saya tidur cepet teman-teman, jam 9 saya udah tidur. Memang jadwal di rumah juga biasa gitu tuh. Jam 9 udah tidur. Dan lumayan nyaman tidurnya, walaupun agak pegel ya karena sempit, agak sempit sih. Nah iya, agak sempit sekarang, lebih lebaran yang kemarin dikit. Cuma dia lebih panjang yang sekarang, kapal yang ini. Terus makanan di sini lebih mahal 5.000. Kayak makan rames gitu, nasi campur itu 35.000, terus soto 30.000. Kalau yang kemarin kan makanan nasi campur 30.000, soto 25. Kalau minuman sama, es teh, es Nutrisari apa-apa gitu 10.000. Nggak tahu kalau kopi, aku belum beli kopi di sini. Udah azan subuh teman-teman. Ini udah lewat kampung, digas lagi. Ayo Pak Supir, cepet Pak Supir. Biar sampai Samarinda kita masih pagi.
Pagi itu, setelah melewati malam yang tenang menyusuri Sungai Mahakam, akhirnya cahaya pertama matahari mulai muncul di ufuk timur. Perlahan kabut tipis menghilang dari permukaan sungai. Langit yang awalnya gelap berubah menjadi warna hangat dan pantulan cahaya keemasan mulai menari di atas permukaan aliran sungai. Saya hanya bisa terdiam menikmati momen ini karena setelah perjalanan panjang dari hulu hingga kembali menyusuri sungai ini, pagi ini Mahakam seperti memberikan hadiah terakhir sebelum kami benar-benar berpisah. Sebuah sunrise yang sederhana tapi terasa begitu dalam. Di depan mata saya bukan hanya ada pemandangan indah, ada perjalanan panjang yang kembali terbayang tentang bagaimana kami melewati derasnya riam di Mahakam Hulu, tentang kampung-kampung kecil yang masih menjaga cerita dan tradisinya, tentang orang-orang yang kami temui di sepanjang perjalanan yang mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu harus berjalan cepat, dan tentang Sungai Mahakam. Sungai yang bagi banyak orang mungkin hanya terlihat sebagai aliran yang panjang, tapi bagi masyarakat di tepiannya, Mahakam adalah rumah, jalan kehidupan, dan juga sumber harapan. Perjalanan ini membuat saya sadar, kadang kita pergi jauh bukan hanya untuk menemukan tempat baru, tapi untuk menemukan cara pandang baru, bahwa setiap perjalanan memiliki cerita yang tidak selalu terlihat dari peta. Ada keramahan yang ditemukan di tengah keterbatasan, ada keindahan yang muncul dari kesederhanaan, dan ada rasa syukur ketika bisa melihat bagaimana manusia dan alam hidup berdampingan. Pagi ini, sambil melihat matahari perlahan naik di atas Sungai Mahakam, ada satu rasa yang muncul. Saya belum benar-benar siap untuk meninggalkan sungai ini. Karena selama perjalanan ini, Mahakam bukan hanya membawa kami menuju ke sebuah tujuan. Mahakam membawa kami mengenal lebih dekat tentang kehidupan, budaya, dan arti sebuah perjalanan. Terima kasih Mahakam untuk setiap arus, setiap cerita, dan setiap momen yang tidak akan terlupakan. Buat saya, ini bukan hanya sekedar perjalanan menyusuri sungai. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah perjalanan bisa meninggalkan jejak di hati. Oke teman-teman, hari ini kita pisah sama Pade. Dia harus pulang. Sampai ketemu lagi. Siap. Jumpa di episode selanjutnya. Juragan sibuk guys, long weekend, helpnya rame. Naik kapal next ya, ada buayanya. Oke, siap. Sampai ketemu. Pade pulang hari ini naik pesawat. Saya lanjut lagi ke sesuatu tempat. Itu ada Jackie tadi. Lagi yang dia seneng touring juga. Lanjut. Iya, lanjut dulu Bang ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia juga seneng touring teman-teman.